Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Setiap kali kita bisa bangun dengan tubuh yang segar, mari kita mengucap syukur karena Tuhan baik buat kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Rencana Allah bagi umatnya. Kisah Para Rasul 13 ayat 17-22 berkata demikian. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Saudara sekalian, Paulus dan rekan-rekannya sedang dalam perjalanan pelayanan. Dan di sebuah sinagoge atau rumah sembahyang di Antiokhia Pisidia, dia berbicara kepada orang-orang Israel atau Yahudi yang ada di sana tentang rencana Allah bagi umatnya, yaitu Israel. Nah, pada ayat 17, dia menceritakan bahwa Allah lah yang memilih dan memberkati Israel, sehingga bangsa ini bertambah besar, bertambah banyak jumlahnya ketika ada di Mesir. Dan ini merupakan janji Allah yang diberikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan untuk apa Tuhan memberkati, menjadikan mereka bangsa yang besar? Supaya mereka menjadi berkat. Jadi ini yang kita harus selalu ingat. Bahwa kalau kita diberkati Tuhan, bukan supaya kita tambah kaya, tambah hebat, tambah luar biasa. Tapi supaya kita jadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, tetapi kemudian penindasan dilakukan oleh orang-orang Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Maka Tuhan membangkitkan seorang pemimpin bernama Musa. Dan Musa lah yang membawa orang Israel keluar dari negeri Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di sini kita juga sadar bahwa Allah adalah Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar ketika saudara berada di dalam pergumulan. Apapun yang engkau alami, sakitkah, ada masalah keluarga, ada masalah hubungan yang kurang baik, doa sama Tuhan. Tuhan yang mendengar keluh kesah orang Israel ketika disiksa di Mesir adalah Allah yang sama, yang sanggup memberikan jalan keluar dengan cara yang ajaib kepada saudara. Lalu pada ayat 18, dikatakan bahwa Allah itu sabar selama 40 tahun ketika orang Israel berdosa, mengomel, menggerutu di padang gurun. Dan akhirnya orang-orang yang mengomel, menggerutu, negatif itu tidak masuk tanah perjanjian. Tapi yang taat, setia kepada Tuhan seperti Yosua dan Kaleb, mereka lah yang boleh masuk pada tanah perjanjian. Makanya dalam kehidupan jangan suka bersungut-sungut, ngomel, tapi nurut saja sama Tuhan. Ayat 19 dan 20 menunjukkan bahwa Allah memberikan kemenangan dengan cara membinasakan 7 bangsa Kanaan. Termasuk orang-orang enak yang gede-gede badannya. Dan semuanya bisa ditaklukkan karena musuh boleh lebih besar. Tapi Allah yang menyertai kita lebih besar dari setiap masalah. Tuhan selalu memberikan kemenangan kalau kita berharap kepada Dia. Sehingga orang Israel bisa membagi tanah Kanaan itu kepada 12 suku Israel. Ini menjadi tanah warisan. Dan kemudian mereka masuk masa hakim-hakim. Di mana kalau mereka berdosa, ada bangsa lain yang menindas. Tapi kalau mereka bertobat, berseru kepada Tuhan, Tuhan munculkan seorang hakim. Saudara, ingatlah bahwa meninggalkan Tuhan hanya menimbulkan masalah. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dan hakim-hakim terus berjalan sampai kehidupan Nabi Samuel, nabi yang takut akan Tuhan. Dan di ayat 21 dan 22, Paulus dalam khotbahnya menjelaskan bahwa Allah memenuhi permintaan Israel. Karena Israel kemudian minta raja. Tuhan memberikan Saul yang memerintah selama 40 tahun. Tapi kemudian Saul disingkirkan karena dia berdosa. Dia berontak sama Tuhan, dia pergi kepada peramal,
Lalu Tuhan memunculkan Daud. Dan tentang Daud ini Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang hatinya berkenan kepadaku dan melakukan segala kehendakku. Saudara-saudara, Daud itu kan banyak dosanya ya. Tapi kenapa Tuhan senang sama dia? Kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Saya rasa mungkin ada beberapa alasan ini. Pertama, Daud ini adalah orang yang berani melakukan perintah Allah. Dia berani loh lawan Goliat, musuh yang begitu besar, karena dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Orang yang selalu ketakutan, gak berani melangkah pada Tuhan sudah suruh, gak akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, kalau engkau disuruh oleh Tuhan melakukan sesuatu, bertindak dengan iman, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya juga ketika mendapatkan visi untuk membangun gereja yang besar, sekarang membangun museum kisah-kisah Alkitab modern. Waduh, lihat biayanya, luar biasa besarnya, lihat kesulitannya, sangat dahsyat. Tapi saya yakin, walaupun kita seperti Daud yang kecil, yang lemah, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan melakukan perkara yang besar. Yang kedua, Daud juga berkenan kepada Allah karena dia suka memuji-muji Tuhan. Dia adalah pemazmur yang disukai di Israel. Oh, kita mungkin punya banyak kekurangan, kelemahan, tapi ayo belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan Daudlah yang memindahkan tabut perjanjian yang pernah dicuri oleh orang Filistin kembali ke Yerusalem. Sehingga dia mendirikan pondok Daud dan kemudian orang memuji-muji Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setiap tahun, dan selama bertahun-tahun pujian penyembahan ada, dan itu menyukakan hati Tuhan. Mari kita jadi orang yang suka menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, saya ingat satu kali di sebuah peternakan ada seekor anjing kecil nangis sama mamanya karena dia bilang, binatang yang lain itu bisa kasih sesuatu buat Tuhan kita, tapi aku tidak. Ayam kasih telur tiap hari, dimakan oleh anaknya. Sapi kasih susunya. Ya pokoknya binatang-binatang yang lain itu ada saja yang bisa dilakukan. Aku ini bisa apa ya? Mamanya bilang, kalau Tuhan kamu pulang kecapean, kamu lompat-lompat, kamu muter-muter, kamu nari-nari. Nanti pasti dia sukacita. Bener, ketika tuannya pulang, ini anjing kecil lompat-lompat. Tuannya begitu senang. Lucu banget kamu ya. Aduh, kelelahan saya lupa nih, hilang nih gara-gara lihat tingkah laku kamu. Saudara, mungkin kita tidak bisa kasih uang besar untuk pembangunan gereja misalnya. Mungkin kita bukan seorang pengkhotbah yang bisa mentobatkan banyak orang. Tapi kalau kita suka nyanyi, memuji, menyembah Tuhan, bahkan dengan suara yang kita punya yang pas-pasan itu, tapi hatinya tulus, Tuhan suka. Karena Tuhan suka orang seperti Daud yang suka memuji dia. Bahkan dia bilang, 7 kali dalam sehari aku akan memuji-muji engkau. Dia berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Lagi pula Daud yang ketiga adalah orang yang lembut hatinya. Ketika dia berdosa berzina dengan istri Uria, Batsheba, ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak mengeraskan diri. Kalau Saul ditegur mengeraskan diri, saudara. Kalau Daud langsung tersungkur, dia bilang, ampuni saya berdosa. Dia mau bertobat. Dan Tuhan suka dengan hal itu. Kalau Tuhan hitung-hitung dosa orang, semua masuk neraka kita, saudara. Tetapi ketika kita bersalah, berdosa, dan Tuhan menegur, biar kita tidak mengeraskan hati, kita melembutkan hati kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan juga punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Yang penting kita taat kepada Dia. Dan kalau kita taat, berkat Allah akan dicurahkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami menjadi orang yang masuk di dalam rencana Tuhan. Karena Allah adalah pembela yang agung. Allah memberikan kemenangan. Allah sabar ketika kami mempunyai kesalahan, dosa. Dan ketika kami bertobat, sungguh-sungguh hidup kami berkenan kepada Tuhan. Suka memuji, menyembah Tuhan. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam hidup kami. Tolonglah anak-anak-Mu dengan beban doanya masing-masing. Biarlah Tuhan jamah satu persatu. Dalam nama Yesus, biar kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Amin.